Traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family bareng sama Pak Tito. Dan kali ini saya pengen tanya sama Pak Tito. Pak Tito sebenarnya tahu nggak kalau belakangan ini kita semakin banyak dilirik sama publik? Nggak tahu. Semakin banyak yang tahu bahwa analis-analis kita punya income yang gede-gede. Oh tahu. Oh itu. Itu satu. Banyak juga teman-teman yang trading mandiri yang income-nya juga gede-gede. Yang impact-nya pasti makin banyak mata yang melirik dong. Sementara kita di aplikasi, kita ngomong di aplikasi ya. Kalau di aplikasi ini kan kita fokusnya ngedidik teman-teman analis lebih ke disiplinnya, Betul. habitnya, Betul. dan beriringan sama mindset dan mental dong harusnya. Betul, karena emang itu yang paling penting. Betul. Tapi untuk teman-teman yang baru mulai, yang pada ngelirik tadi ini, ujung-ujungnya mereka butuh metode. Iya dong. Iya. Permasalahannya di sini, gimana caranya mereka bisa tahu metodenya apa? Sementara Bapak udah nggak mau ngajarin metode. Iya iyalah. Bener dong? Maunya paket komplit banget ya. Harus metodenya pun saya Ya, karena ngajarin. kita ya. memang sudah pernah fokus banyak ngajarin metode di tahun 2022-2023 kayaknya ya. Betul. Itu banyak tuh video tentang metode. Tapi kan kalau sekarang saya, Pak, ayolah Pak, metode dicuekin saya teman-teman. Ya males lah. Udah lewat kan. Karena gini Pak, untuk teman-teman yang mungkin lagi ngelirik, mungkin baru melihat, oh TF nih, oke gue harus mulai belajar dari mana gitu ya kan. Bingung. Atau anggaplah dia cari edukasinya dari luar, gue mau cari metodenya. Nanti gue baru jadi analis di TF deh, gue cari metode dulu. Ya. Kemana gue mesti cari? Ya carilah banyak lah. Nggak, ini kita pakai konteks di situasi zaman sekarang ya. Iya. Hari ini, saya permudah. Kalau misalnya Bapak buang dulu pengalaman Bapak yang jauh-jauh tuh, yang banyak gitu ya. Kalau Bapak saya tempatkan di posisi pengen memulai, gimana cara Bapak mencari metode itu? Kemana Bapak akan cari? Ke siapa Bapak bakal belajar? Dengan posisi saya nggak punya pengalaman trading. Nah, iya dong, kan saya merepresent teman-teman. Oke. Kosong nih. Wah. Lupakan pengalaman-pengalaman masa itu ya. Bapak kosong sekarang. Kosong soal tradingnya doang. Kosong soal kan? tradingnya aja. Nalar saya tetap jalan dong. Iya, itu boleh Logika berpikir dipakai. saya tetap jalan dong. Iya. Bingung sih. Bingung. Susah ya kalau dibilang, tadi pertanyaannya pas kemana saya harus belajar? Iya. Kemana saya harus belajar? Ya, pasti kan mereka nyari dong. Betul sih. Sekarang saya nggak ngomong trading dulu deh. Pengalaman saya sendiri, saya waktu belajar, mau saya belajar apa? Saya belajar tentang digital marketing, saya belajar tentang bisnis. Saya juga banyak ikut seminar-seminar. Iya. Nggak semuanya bagus. Nah ya itu. Gitu kan. Jadi kalau seakan-akan Atau lebih mudah gini kali ya. Tadi Bapak bilang ya pernah punya pernah ikut digital marketing, seminar dan lain-lain ya. Kalau kita balik kondisinya gimana? maksudnya gimana? Berarti kan Bapak punya apa? Punya bidang sendiri lah, tapi tradingnya nggak ada gitu ya kan? Iya. Yang akan Bapak hindarin deh. Karena tadi Bapak bilang nggak semua benar. Betul. Oke, saya pikirin ke situ. Oh beda sih. Kalau nggak semua bener itu dulu ya. Karena seakan-akan, karena dulu kan juga bukan eranya sosial media. Nah, iya. Gitu kan, jadi lebih dulu kan kita harus baca artikel, gitu kan, kita baca di forum-forum. Itu lebih ke kok seakan-akan menarik materinya saat disebut, gitu kan. Ternyata pas datang udah bayar, basic banget, nggak salah nih, gitu kan. Oke. Gitu. Tapi setelah ya dibilang ketipu sih, saya anggaplah ketipu lah ya, karena materinya nggak bagus, gitu kan. Setelah ketipu banyak hal akhirnya kan belajar, oh nggak bisa nih cuma sebatas ngelihat kayaknya materinya menarik. Saya juga harus lihat rekam jejak gitu kan, kalau bisa klien dia siapa, yang dia pegang siapa gitu-gituan. Iya. Jadi akhirnya dengan dari situ saya akan pakai nalar berpikir yang sama jadinya. Saya akan mencari, bisa dibilang kan nyari mentor nih berarti kan. Nyari mentor yang bisa ngajarin saya trading berarti Ya, dong. tempat bernaung, tempat belajar lah. Ya. Kalau nyari mentor, metodenya langsung cocok, mentornya bagus, saya rasa nggak bisa kita sekali datang.
Nggak bisa kita sekali nonton video langsung cocok sama orang itu, belum tentu. Tunggu dulu, saya tambah konteksnya. Ya. Kalau kita ngomong cari mentor, hari gini nih, hari ini nih, Bapak tahu dong, situasi media informasi hari ini, itu lebih sulit lagi dong. Coba kan mentornya ada banyak. Betul. Nah itu gimana ayo? Betul. Coba balik lagi, saya ngomong di depan nih ya. Nah. Nggak bisa juga kita berharap bahwa dengan kita ngikut, mau itu nonton videonya kayak, mau itu ikut kelasnya kayak, mau itu ikut kelas online kayak, satu mentor kita langsung cocok sama mentornya atau bahkan metodenya itu dulu garis bawahin. Oke. Ya kan? Cocok ya? Iya. Oke. Saya rasa kondisi itu berat tuh untuk terjadi. Oke. Ya kan, karena ya kita harus ada pembanding kan. Setelah saya ikut tempatnya Bill, saya ikut lagi tempatnya Arif, oh ternyata lebih enak tempat Bill. Iya. Bener, Arif nipu. Iya. Gitu Emang iya Arif? Kan gitu ya. Jadi harus ada pembanding dulu baru untuk kita tahu mana lebih baik, mana yang kurang. Ya. Otomatis untuk kita menemukan yang benar-benar pas ya, kita serak, kita cocok, pasti susah. Pasti susah. Iya, benar. Akan lebih mudah kalau saya pakai caranya Bill tadi, ya kira benar juga. Mana yang harus saya hindarin? Iya. Itu dulu paling enggak. Sebenarnya itu dibilang mudah juga. Emang mudah? Oh mudah. Mudah kalau itu. Juga kayaknya deh Pak, zaman sekarang. Enggak. Kalau dibilang zaman sekarang susah enggak? Karena terpola. Okay. Karena terpola. Semua yang menurut saya nggak bagus, gitu kan, termasuk yang nipu-nipu. Oke. Itu sangat-sangat terpola. Contoh? Gitu, jadi kalau bicara yang bagus gimana, metodenya bagus gimana, saya nggak tahu lah. Metode bagus kan beda-beda orang ya. Iya. Gitu kan. Tapi mana yang wajib dihindarin, Itu saya tahu persis kalau itu. Andai kan saya baru mau mulai lagi belajar trading dari awal, ya kan, tipe-tipe bukan mentor, pasti saya hindarin. Iya, oke. Ya, satu, tipe-tipe yang selalu ngomongnya nyulap duit kecil jadi duit gede. Oh. Ya kan, bagaimana trading 100.000 jadi 10 juta, bagaimana trading 1 juta jadi 1 miliar, bagaimana trading, pokoknya nyulap duit kecil jadi duit gede. Itu kan selalu jadi pintu pertama ya. Betul. Ya, Yang kayak begitu pasti langsung saya hindarin. Iya. Apapun caranya ya, pokoknya sulap duit kecil jadi gede itu udah benar tuh. Pasti. Ya, oke. Mau duit kecilnya berapapun juga, mau itu ratusan ribu kek, mau itu 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta kek. Iya. Oke, dari duit kecil tau sekejap, Iya. mau itu seminggu, mau itu 2 minggu, mau itu sebulan, gitu kan. Tiba-tiba jadi ratusan juta, jadi miliar. Scam. Iya, benar. Gitu Itu loh. di banyak aspek kena sama sih. Iya. Betul. Itu pasti saya hindarin. Mutlak sih itu. gitu. Kenapa? Oke. Ya kan? Sekarang simple. Kalau dia bilang duit kecil jadi duit gede, jeda waktu berapa lama? Contoh, kita ambil contoh gampangnya. 1 juta jadi 100 juta. Misalkan ya. Iya. Menarik sekali. Perhatiin. Iya. Perhatiin di YouTube. Semua konten yang ngomong nyulap duit kecil jadi duit gede, pasti nonton banyak. Emang. Betul kan? Bener. Padahal itu yang wajib saya hindarin. Pasti saya hindarin. Iya. Kenapa? Sekarang simpel lah. Kalau dia bilang 1 juta jadi 100 juta. Dalam kurun waktu berapa? Ya. Seminggu kah? 2 minggu kah? 1 bulan kah? Range-nya seminggu sampai sebulan. Ya. Oke, sebulan deh. Oke. Suruh orang itu bikin sebulan sekali konten yang sama. 1 juta jadi 100 juta. Suruh ulangin. Kok nggak sebulan sekali dibikin? Berarti tiap bulan 100 juta tuh. Bener dong? Artinya, kalau cara itu memang works, kalau cara itu memang berhasil, Ya. dia bisa ulangin dong. Harus. Betul kan? Harus. Setelah dia memang yakin itu bisa diulangin, Iya. barulah dia berani ajarin ke orang harusnya. Benar. Bener dong? Bukan di percobaan pertama kan maksud Bapak nih? Ya bukan sekali, Iya. nggak sengaja, atau bahkan hanya teori. Iya. Gitu. Harusnya begitu. Betul dong? Iya. Saat dia udah mengatakan ini sebuah metode, saat dia udah mengatakan ini ada caranya, silahkan suruh dia sendiri yang ulangin. Benar. Ya kan? Iya. Kita nggak usah buru-buru mau belajar dari dia. Oh ini bagus nih. Iya. Ulur aja 3 bulan lagi. Coba di bulan depan ada nggak dibikin konten lagi? Iya benar. 1 juta jadi 100 juta lagi. Bulan depannya ada lagi nggak? Iya. Kalau dia sendiri nggak bisa ngulang, ngapain kita belajar dari dia? Benar. Kan gitu. Setuju. Ini bahkan, ini jangan salah paham ya, maksudnya ini nggak cuma di konteks trading nih.
Iya betul. Di segala konteks, di segala ranah Betul. loh Cuma ini. segala ranahnya saya nggak mau ambil pusing Iya, lah, iya, ya iya, kan. iya. Saya fokus ke tradingnya Iya, aja. oke, oke. Trading pun di lingkup saya forex, Heeh. gitu kan. Itu udah pasti scam. Ya. Kan orientasi dia hanya viral, kontennya dapat AdSense, Iya. gitu kan. Lalu ya orang join ke bisnis dia lah, Iya, intinya iya, gitu. iya. Benar. Kan? Dan yang kedua, orang tipe seperti ini bahkan nggak layak disebut mentor. Kenapa? Orientasi dia hanya bisnisnya loh. Mentor, kalau mentor orientasinya benar-benar ke muridnya. Iya. Ngejadiin nih muridnya Betul. mantep nih gitu ya. Betul. Iya benar. Orientasinya benar-benar ke muridnya, dia punya tanggung jawab atas muridnya, dia punya dedikasi atas muridnya, Iya. dan dia punya rasa bersalah saat muridnya gagal. Benar. Saat dia orientasinya hanya bisnis, oh ya demand-nya tinggi. Iya. Orang yang mencari duit receh jadi duit besar itu demand-nya tinggi. Ya. Gitu kan? Satu. Sehingga ini jelas bukan mentor. Saya suka tuh kalimat yang tadi tuh. Benar. Tanggung jawab sebagai mentor tuh. Iya, bener kan? Sebagus. Nggak bisa main lepas gitu aja dong. Enak aja modal cuap-cuap bisa ngajar terus nyebut Iya jadi mentor kan gitu. bener. Setuju kalau itu, setuju. Yang kedua sekarang, kalau dia beneran mentor dan kalau dia beneran, ini jadinya saya pakai kacamata saya yang udah ngerti trading tapi ya. Iya. Kalau dia beneran mentor dan dia beneran trader dan dia udah trading bertahun-tahun, dia tahu persis loh. Yang namanya trading mentality. Mentalnya orang yang dananya kecil akan jauh berbeda dengan orang yang dananya besar. Itu jauh berbeda. Iya, harusnya dia tahu kan. Pasti tahu. Kalau dia mentor beneran. Ya. Kalau dia mentor beneran dan dia punya tanggung jawab atas muridnya tadi. Iya. Betul? Iya. Kalau dia malah secara sengaja mengajarkan ini duit kecil jadi duit gede. Iya. Itu artinya niat awal mencelakai orang. Iya. Karena dia tahu mentalitasnya orang yang seperti ini jiwa judinya besar. Iya, benar. Benar. Nggak paham resiko. Benar. Bener kan? Ya, ekspektasinya berlebihan. Iya benar. Betul? Iya. Dan saat konten-konten seperti itu ataupun materi-materi seminar edukasi seperti kayak gitu dibuat secara sengaja, artinya niatnya mencelakakan orang, bukan mentor. Nggak pantas disebut mentor. Itu pasti saya hindarin. Ciri-ciri pertama. Benar. Saya nggak peduli siapa orangnya, saya juga nggak rajin nontonin YouTube, bahkan saya nggak pernah nonton YouTube, gitu kan. Kalau kalian nemuin ada bahas-bahas, apalagi berulang-ulang kali, gitu kan, menyulap duit kecil jadi duit gede, hindarin. Iya. Orientasi dia bukan mentor, bukan untuk trading, hanya untuk bisnisnya dia. Iya benar. Kalau thumbnail dan headline-nya tulisannya begitu, view-nya gede, skip aja. Apalagi diulang-ulang terus sama dia. Iya. Gitu Oke. kan. Kalau kalian mau iseng, tantangin yang tadi, sebulan sekali bikin, coba. Katanya sebulan bisa. Iya. Sebulan sekali bikin konten yang sama. Suruh dia ulangin terus. Iya. Kan gitu. Oke. Masuk akal. Saya suka yang itu. Gimana caranya jadi mentor yang bertanggung jawab. Ya. Oke. Selain itu, nggak mungkin cuma satu dong. Selain itu, Apa iya cuma satu itu beres? enggak. Saya akan menghindari mentor-mentor yang nggak konsisten. Yang nggak konsisten dalam artian gini ya. Iya, bagi si orang awam kelihatannya pinter, segala macam metode dibahas. Gitu kan? Tapi saya selaku orang yang mau belajar, saya bingung loh itu belajar yang mana. Loh. Tapi kan yang di publik itu gimana ya saya bilangnya ya? Yang diterima sama publik itu jago itu yang menguasai banyak. Iya. Iya kan? Iya. Jadi secara nggak langsung kayak, oh nyambung nih, jago nih dia. Betul. Menguasai materinya, teorinya banyak. Iya kan? Kalau dia beneran gini deh, kalau dia beneran mentor, dia menguasai satu metode, bahkan apa sih, sampai dia jualan kelas deh. Iya kan? Harusnya metode yang dijual itulah yang bolak-balik dipraktekin sama dia, yang bolak-balik diajarin sama dia. Ya, harusnya. Bener dong? Ya. Paling nggak kasih kisi-kisi atas metodenya sendiri. Bukannya setiap kali di momen apa ngomong metode A, ntar metode B, ntar metode C, metode D. Urutannya nggak jelas nih. Iya. Jadi Bener metode kan? dulu sebenarnya yang mana gitu kan? Metodenya yang mana? Iya. Urutan pertama orang belajar satu aja belum saya kuasain, dikasih lagi yang lain. Iya. Iya sih. Kan begitu. Saya nggak tahu ya sekarang kayaknya mungkin mayoritas akan bilang menguasai banyak metode sih.
ya bodohnya mereka lah kalau itu. Karena menguasai banyak metode bikin kita susah trading. Ya itu percaya nggak percaya lah, terserah lah. Ya, masing-masing lah. Masing-masing. Gitu kan. Tapi saya berani bilang gini deh, simple. Kita nggak usah ngomong trading. Kan kita ngomong dunia yang sebenarnya. Anak kecil lah, lihat anak kecil. Paling gampang kan anak kecil. Gimana saat kalian lagi ngajarin anak kecil? Itu aja dulu. Ntar dulu, maksudnya? Lagi ngajarin anak kecil satu hal. Ya kan kita lagi ngajarin cara ngomong. Ya. Kan? Oke, dia mulai bisa ngomong apa? Katakanlah bisa ngomong papa, ya kan? Oke, dia bisa papa ya. Coba berikutnya ngomong, papa lagi ke pasar. Udah gila. Papanya baru bisa ngomong papa. Benar. Yang terjadi dalam dunia nyata adalah papa. Oke, ulang lagi papa. Ulang lagi papa. Ulang lagi papa. Iya. Ya kan? Apa ya yang pelafalannya mirip sama papa? Iya. Mama. Ya. Sampai dia bisa bedain tuh. Iya. Oh, dari papa ke dada, dekat ke mama, dekat. Semua yang mirip lo dicarinya lo. Iya. Itu cara ngajarin orang lo. Tapi satu kita perhatiin, oh dia udah bisa nih. Baru. Ya. Oke, satu kata lagi. Iya. Satu kata lagi. Tapi satu kata lo. Iya. Bukan dari satu kata loncat ke 3 kata. 3 kata loncat ke 5 kata. Iya. Itu juga ya, sadar nggak sadar itu dari kecil kita lakuin ya sebenarnya. Betul. Kita juga saya ke Mandalika lah. Iya. Emang diajarinnya apa sih? Pertama, racing line. Udah berapa kali ke Mandalika racing line. Sampai itu nguasain. Iya. Berikutnya, oke, body position, cara gas, cara rem, itu terus. Satu-satu pun ya. Satu-satu. Iya. Mana ada baru bisa racing line, oke. Ya kan, berikutnya gas, oke lari 200, gas dong. Ambruk orang digituin. Iya, oke. Itu mudah dijelaskan, tapi ya silahkan cari ya teman-teman ya. Iya, coba. Ya. Agak sulit sih. Saya cuma bisa advice. Kalau ketemu yang mencela begitu, hari ini ngomongin metode A, ngomongin metode B, ngomongin lagi metode C, metode D, terus ya semua metode diomongin, hindarin. Nggak bikin kalian jadi pintar, bikin kalian jadi gila. Blunder yang ada. Benar. Karena giliran nanti prakteknya kalian ketemu market, oke. Iya. Sekarang saya harus pakai metode mana? Atau bahkan bawaannya jadinya saya maunya trading dulu. Iya. Gitu kan? Iya. Edik. Lebih enak dari awal selagi botol masih kosong diisinya bener sih ya. Betul, pelajarannya satu. Satu aja dulu. Kalau udah full pusing tuh. Iya. Tapi kalau misalnya di awal tadi Bapak bilang yang pertama mentor yang bertanggung jawab. Lalu kedua mentor yang ya nggak mencela-mencele, yang konsisten dengan satu metodenya dia. Cukup? Nggak cukup. Pasti saya hindarin. Saya agak penasaran sih yang ketiga. 2 yang krusial udah disebut soalnya. Kalau yang ketiga sebenarnya umum. Pasti saya hindarin mentor-mentor tukang flexing. Tuh, sebentar. Tukang flexing yang Bapak maksud nih seperti apa? Nih kalau kita di ranah flexing kayaknya agak-agak saru-saru nih. Iya, gini ya. Saya ngerti sih. Untuk menunjukkan bahwa trader sukses itu artinya udah kaya gitu kan ya. Tapi saat kekayaannya ditunjukin terus-terusan, oh saya jam tangannya nih 5 miliar nih. Ya kan saya pakai mobil nih begini, saya nginep di hotel mahal nih. Iya. Ini norak banget. Nggak gimana ya. Parameternya hanya ditunjukkan pokoknya, ini loh saya kaya. Iya kan? Kekayaannya berasal dari mana dulu? Benar. Iya. Bolak-balik yang dibilang pokoknya udah kaya karena saya trading. Gitu kan. Tapi giliran nunjukin lagi trading pakai dana 100 juta. Pakai dana 50 juta, ada yang pakai 10 juta. Tapi yang difleksingkan. Iya, ini sebenarnya duit dari mana? Bukan dari trading. Iya. Gitu loh, bahkan nggak sedikit loh. Saya ketemu ya cukup banyak lah dulu. Orang yang rela datang ke hotel bintang 5, nginep juga enggak, konten tapi. Konten ya banyak, itu saya juga tahu sih. Gitu kan, karena kan untuk kita ke lounge-nya ya cuma tinggal bayar, makan kok. Makan doang. Habis itu update deh. Iya, habis dari lounge-nya jalan-jalan ke kolam renangnya, jalan-jalan kemana, udah seakan-akan lagi nginep di situ. Tapi itu, saya soalnya tipe yang menurut saya flexing itu ada 2. Bukan ada 2 sih, gimana kalau kondisinya dia mungkin nggak bermaksud flexing, maksudnya gimana ya Pak?
memang daily life-nya, kehidupan sehari. Contoh misalnya, mungkin ada orang yang suka sama brand tertentu. Dia emang suka aja, dia pakai aja terus gitu loh. Beda, gini Bill. Makanya teman-teman kudu clear nih Pak. Gini. Kalau kita memang dasarnya, ya memang dasarnya kita suka brand tertentu. Kita memang dasarnya punya mobil mewah. Kita memang dasarnya punya rumah besar gitu kan. Kita memang bepergian pakai bisnis kelas lah taruhlah. Kita bepergian aja. Bukan untuk dipamerin. Gitu kan? Ya. Tapi saat ini selalu dipamerin secara sengaja. Itulah flexingnya. Ya. Gitu loh. Orang kaya banyak. Ya. Dia punya memang. Mungkin yang paling dekat ya mungkin waktu kejadian beberapa tahun lalu si murah banget itu ya. Kayak apapun yang dia sebutkan jadi murah banget kan. Iya. Ya mungkin itu kali ya. Iya kayak begitulah. Ya. Gitu loh. Pokoknya ya ngasih makan netizen lah ya. Menyalahgunakan persepsi orang sih jadinya Pak. Iya langsung wah gila nih orang kaya banget ya. Oh karena trading. Oh kaya banget. Bukan dari situ. Gitu loh. Kayak itu lucu juga. Saat itu dibuat secara sengaja banget, ditunjukin secara sengaja banget kekayaannya, artinya ada motif tersembunyi di situ kan? Benar. Lagian perasaan saya yang kaya banget nggak ngomong gitu. Yang kaya banget loh ya. Iya biasa aja perasaan, jauh lebih humble. Oke, 3 itu aja. Ya tiga itu sih udah cukup ya untuk kita ngelihat-lihat begini hindarin udah kefilter banyak itu karena polanya sama semua. Kalau saya nih kosongan, yang 3 tadi saya hindarin. Tapi kan namanya saya bersosial media. Anggap deh paling gampang TikTok paling banyak nih. Ya. Lagi scroll ada live trading. Oke, live trading. Nah gimana kalau yang kayak gitu? Itu kan kedoknya bermentor juga. Gini ya, live trading tuh beda. Sering gini, kalau misalkan kita nge-gym, kita atlet, ya mau nggak mau saya tunjukin dong saya lagi pull up, saya lagi angkat-angkat dumbbell, ya kan bahwa saya memang PT, saya menjual jasa saya, kan gitu dong. Iya. Kalau orang trading apa yang mau ditunjukin? Kan itu, memang harus menunjukkan live trading, saya tahu itu, ya kan? Tapi live tradingnya ini ngapain sekarang? Yeah. Live tradingnya di sini, lagi buy seru nih, profit teriak-teriak seru-seruan. Ini sih untuk memangsa orang namanya. Mayoritas begitu sih. Ya, kalau dia live trading, oke, balik lagi nih, dia ngajarin sebuah metode namanya XYZ, ya kan? Dan dia selalu praktekin nih ya. Saya bilang saya pakai XYZ. Yeah. Saya praktekin nih, saya analisanya begini, ininya begini, ini. Terus yang dipakai. Kan? Itu saya percaya. Murni dari mulai setupnya dia pertama kali gimana dan dia execute gimana, stick dengan satu metode itu, dia konsisten dengan satu metode itu saya percaya. Kalau itu masih nggak apa-apa. Itu masih nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau dia live trading arahnya adalah untuk orang berbondong-bondong beli atau jual sekarang, nah ya kan, lagi non-farm payroll nih. Perhatiin deh yang live trading kok kebanyakan munculnya kalau lagi non-farm payroll. Ya, gitu kan? Atau lagi mau ada suku bunga lah, lagi mau ada FOMC lah. Pokoknya munculnya kalau lagi berita-berita gede, mereka live trading. Itu satu polanya oknum juga nih. Itu niatannya goreng komisi. Karena jadinya orang bergejolak, marketnya gerak kencang sekali. Tapi kayaknya untuk di konteks itu Pak, yang live trading tadi Bapak bilang selama dia menggunakan XYZ itu sama terus. Betul. Dari awal sampai akhir dia kasih lihat sama. Kayak itu agak tricky juga gak sih? Maksudnya untuk seorang newbie, ya mungkin dari awal saya bilang sama Bapak, nih saya kasih lihat trading metode XYZ. Next lagi deh, kedua, ketiga, keempat. Saya selalu bilang memang ini metode XYZ. Ya sama apa enggak kan tinggal ditonton. Tapi kan di dalamnya kan banyak intrik-intrik yang dilakukan. Ya itu dong. Ya kalau itu kan balik-baliknya nggak usah keburu-buru mau join. Iya. Gitu kan, dunia trading ini nggak kemana-mana, market tuh nggak kemana-mana. Iya juga sih. Nggak usah kayak takut ketinggalan momen lah segala macam. Tahun depan juga ada momen lagi, 2 tahun lagi juga ada momen lagi, 3 tahun lagi juga ada momen lagi. Nggak usah takut ketinggalan. Iya sih. Semakin kita bersabar nunggu, semakin kita research yang mendalam, kita cari tahu yang sedalam-dalamnya soal mentor itu yang kita mau kita pelajarin, semakin banyak duit yang kita hasilkan loh.
Sebenarnya. Sebenarnya. Iya. Tapi orang ngerasanya kayak mau buru-buru join takut kehilangan momen. Merasa Akhirnya rugi. buang duit. Kebalik. Iya benar. Gitu loh. Ya. Berarti selama itu konsisten, apalagi kalau baku ya, Iya. itu lebih luar biasa tuh harusnya tuh. Iya. Oke. Gitu, karena kalau dia pakai metode yang itu doang, omongan dia akan mendalam loh atas metode itu. Kelihatan sekali dia menguasai. Bagi orang awam sih semua menguasai aja sih, susah juga sih. Saya ralat deh. Gimana kalau ada satu lagi nih, tapi kayaknya agak bias, tapi saya tanya aja dulu ya. Gimana kalau formatnya jadi kayak join-joinan grup? Join grup? Grup yang banyak kan grup Telegram. Ngapain dulu join grup? Ya kalau ditanya gitu mah, saya jawab mayoritasnya aja dulu ya. Ya mayoritas pasti cari signal gratis. Ya kalau gratis ada yang bayar, ada yang VIP. Tapi kan awalnya as a mentor. Kalau itu jadinya udah nggak relevan sama pertanyaan pertama. Pertanyaan pertamanya kan saya mau belajar, saya akan mencari mentor yang seperti apa. Ya kan? Semua awalnya niatnya gitu. Cuman begitu lihat, ternyata ini lebih gampang. Tinggal ikut doang. Oh, ya saya hindarin Belok juga sih. dia. Kalau itu saya hindarin juga sih. Ya, Kalau itu nggak usah ngomong mau belajar. Ya sih. Ya kan, kalau kecuali kita bilang kita niatannya emang bukan mau belajar, kita mau trading aja. Ya kan, emang kita mau nyari signal. Ya. Dah mana yang reliable gitu. Ya. Kalau bilang mau belajar jangan nyarinya yang ada member group. Di membershipnya pun nyarinya signal, itu namanya bukan mau belajar. Tapi ujung-ujungnya salah satu yang penting adalah pahamin dulu yang namanya belajar itu kayak gimana. Iya. Ada sih yang ya saya tahu ada ya saya ada kenal lah. Membership, tapi di dalam membership itu isinya bukan signal. Iya. Murni benar-benar dibikin private malahan coachingnya. Itu nggak apa-apa. Ya. Gitu, tapi kan balik lagi. Susah juga ya kita mau nyalahin si mentor-mentornya tadi dengan bikin membership ataupun apa segala macam. Benar. Saya agak setuju nih. It's a good business. Setuju. Demand-nya tinggi. Mayoritas orang emang males. Yang makan banyak. Iya. Mayoritas orang emang senangnya dibodoh-bodohin kok. Iya benar. Kalau dalam konteks bisnis dari kacamata mereka, ya mau gimana? Iya. Emang orang pada gila-gila instan nih gue kasih instan kan? Salah siapa coba? Bener. Apa itu tanggung jawab? Iya. Ya sih. Tapi dari semua itu Pak, dari ya tadi yang Bapak sebutkan 3, tadi saya tambah live trading, ya grup beda lah ya konteksnya ya. Yang paling penting landasnya menurut Bapak apa di antara itu semua? Sebenarnya yang paling penting yang ke berapa tadi udah nyebut berapa tuh 5 ya tadi ya. Sebenarnya yang paling penting yang ke-6 sih. Saya coba tarik balik biar jadi satu kesimpulan, ditambah yang baru. Yang paling penting adalah portofolio. Benar loh. Dia. Karena ujung-ujungnya semua soal rekam jejak, soal track recordnya dia. Track recordnya trading diukur dari mana sih? Ya portofolio lah. Ya benar. Gitu loh. Taruhlah emang portofolionya baru bisa dilihat saat udah join, ya sudah. Gitu kan. Tapi paling nggak hindarin dulu 5 poin tadi di awal. Ya. Ada 5 poin itu di awal udah. Tapi portofolio tricky juga sih. Apa tuh? Suruh aja AI bikinin saya portofolio kayak kemarin tuh. Oh iya. Gimana lagi tuh kalau kayak gitu? Iya. Iya kan? Oh kalau ngomong AI panjang Bil. Kalau ngomong AI panjang. Nih, Iya. ini juga berarti ini hindarin nih. Kalau ini hindarin kebiasaannya kalian sendiri. Ya. Kan kalian sendiri jangan kebiasaannya hanya patokannya ngelihat YouTube, patokannya ngelihat TikTok, patokannya ngelihat Instagram. Apalagi patokannya adalah followernya berapa. Wah, Ya kan? susah. Like-nya berapa? Susah. Komennya berapa? Nggak Di bisa era sekarang, semua itu bisa dimanipulasi. Benar. Serius. Ya. Nanti ginilah, nanti ya kita tongolin videonya. Ada kok mesin khusus untuk nge-like. Ada banyak. Itu ada mesinnya. Banyak. Ya kan? Satu video atau satu postingan di-like terus-terusan. Oh, like-nya banyak sekali loh. Ada loh jasa-jasa untuk tambahin follower. Oh, banyak. Banyak banget. Ada loh jasa untuk komen. Banyak, semua ada. Bahkan jasa untuk komen ini juga bisa di dalam grup. Grup Telegram, grup WA, grup apapun. Ya. Yang isinya bot ini yang komen semua. Ya. Bagi orang awam saat bergabung, membernya banyak. Ya.
supaya terlihat terpercaya. Betul, membernya banyak, udah gitu membernya semua loyal, memuja-muja si mentor. Ini semua isinya bot. Iya. Jadi justru jangan dilihat yang kayak gini-ginian nih. Iya. Bahaya sih ya, zaman sekarang lebih mengerikan. Mengerikan, hindarin sama. Ya, yang penting tahu yang tadi lah, yang pertama Bapak bilang tadi. Apa tadi yang pertama Pak? Saya lupa. Menyulap duit kecil jadi duit besar. Wah, itu paling gampang. Menyulap duit kecil jadi besar. Metodenya nggak pernah konsisten. Iya. Ya kan? Ya flexing lah. Flexing mentok. Buat teman-teman yang baru mulai, ya silakan mulai cari metode mas. Sebenarnya di mana aja sah-sah aja ya. Sah-sah aja, semua metode bisa profit. Yang Kalau penting dijalanin dengan disiplin. ada portofolio. Portofolio. So, it's now or never and change your life. Bye.